ZTV. Oke, yang pertama ingin gue bahas adalah si Mbah yang mungkin dari dulu sudah ikut membantu tanah ini dan juga keluarga ini dari dulu. Mungkin di sini, Mbah, amit ya. Ya, belakang ini adalah pohon nangka dan agak hawanya sih agak beda gitu ya. Kemarin itu gua kedatangan tamu malam-malam. Saya kedatangan tamu sekitar jam 8, jam 9 ya. Itu adalah pegawai, bisa dibilang pegawai saya, bawa istrinya yang indigo. Dia bilang kayak gini, Om, kalau di sini di desa ini orang apapun kalau dia bisa dibilang ekonominya lebih bagus daripada orang tersebut dipanggilnya Om gitu di sini ya. Jadi memang saya sebenarnya memang Om. Jadi dia apa itu? Apa itu? Ada apa? Galungan tuh? Dengar nggak sih tadi? Gak ada apa-apa kok. Tangtung itu loh. Gak ada. Lanjut. Wah, kameramenku bikin kaget. Wah, itu jangan dikat, itu lucu itu. Jatuh. Ya. Jadi kemarin kita duduk di kolam ini, di samping kolam ini kita duduk. Kolamnya nggak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba dia bilang, waktu aku lagi ngobrol nih, tiba-tiba dia noleh kayak gini. Noleh ngadep ke pohon ini ya. Dia noleh seperti itu, terus dia bilang, Om, udah pernah lihat singa? Pernah di kebun binatang. Om barusan nggak lihat yang turun dari pohon apa? Oh, musik warkop depan loh. Gue kaget dengerin bunyi angklung ya. Nah, jadi kayak gitu. Terus dia bilang, auranya kayak gimana Mbak? Tak bilang gitu, tak tanyain kan. Oh nggak apa-apa Om, ini memang mbaknya yang jaga di sini. Sekarang nunjukin diri dalam bentuk singa. Jadi auranya bagus, dia bilang. Tapi saya pun tidak paham dan tidak mengerti. Tapi terkadang mbah yang di sini ini, jadi gini, saya memang tidak bisa melihat. Tapi sometimes indramu itu bakal sadar kalau ada sesuatu yang aneh gitu. Contohnya kayak gini. Ini kalau aku biasa ngasih makan sampai pojok ya, malam-malam gitu. Ngasih makan nih, buat center kayak gini nih. Oh, ngasih makan. Madep ke sana, di belakang kayak gini kan. Entah karena apa, tiba-tiba ini kepala nih, ini bisa membayangkan ada sosok yang sedang ngeliatin di belakang gitu. Jadi mungkin kalau kalian paham, kalau kebanyakan orang bilang ini kalian lagi ngeliat ke situ, tapi di sudut mata kalian bisa ngeliat sesuatu gitu. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya. Saya tidak tahu, tapi di sini gangguannya untuk di daerah sini gangguannya tidak parah gitu. Maksudnya ya udah, Mbah kadang-kadang nunjukin diri sama teman-teman yang datang ke sini waktu malam, tapi menunjukkan dirinya ya, oh baik gitu ya, kayak monggo main di tempatku ya, jangan buat rusuh, jangan buat kotor gitu. Kalau orang yang ngerti bilang mbahnya nitip pesan seperti itu ya, mbok dijaga iki lahanku ngono. Oke. Ini di rumah segede gini, sekarang saya cuma berdua karena anakku lagi dibawa pergi sama omanya. Jadi memang pas gitu. Itu dia gemeter tuh. Dia nggak bawa HP lagi satu. Tuh gemeter deh. Nah, di sini kemarin Jumat Legi ya kemarin ya. Dan kemarin itu ada tamu di sini sampai jam 9:30 malam. Dan itu bener-bener. Oke, berikutnya. Kita bakal bahas lagi yang sering memunculkan diri dan memunculkan gangguan. Di sini di tembok nomor 6, mungkin kalau kalian lihat di situ ada tembok, ada angkanya. Tembok nomor 6 itu biasanya dari situ ada suara dari balik, dari atasnya nih. Itu biasanya ada suara kayak gini. Hei, Aku kudu ngoyo. hei. Ngapain takut ah? Enggak. Terus Aku kudu ngoyo. Terus si mbaknya yang gini, pegawaiku, istri pegawaiku, dia bilang, "Kok di situ anak kecil biasanya ngubek-ngubek air, mainin lele," dia bilang gitu. Oh iya benar, soalnya aku memang sering dengar ada yang bilang, "Hei, mungkin dari pertama toh, aku bilang sama kamu toh, ada yang manggil-manggil waktu ngasih makan malam loh." Nah itu, ternyata memang bener ada gitu, dan baru kemarin dikasih tahu ya sudah lah, selama tidak ganggu nggak apa-apa. Dan berani jalan pojok.
Kak. Ke pojok nggak berani? Ke sini berani? Sini aja ya. Nah, ini konten tergantung kameramen soalnya. Ini rumahnya dia loh. Dari kecil dia di sini, tapi dia nggak berani. Ya kan aku nggak tahu nang buri. Karena memang dia tahu. Diceritain sama kakek neneknya dulu memang di sini ada yang jaga gitu. Nah, di belakang itu, di pohon sini aja teman. Sini nggak apa-apa kok. Nah ya, ini pohon ini. Kemarin aku duduk di situ. Tuh, masih ada tempat kopi apa segala macam. Masih ada bir. Kemarin duduk di situ berdua doang sampai jam 9:30. Ini kayak gini nih kondisinya. Ini nggak ada angin, nggak ada apa ya. Tiba-tiba shoot sana. Shoot ke sana. Ini nih, yang ini doang. Yang ini doang. Nih, yang ini nih. Itu dia goyangnya bukan goyang der kayak kena angin itu. Kalau kena angin kan dia goyangnya kanan kiri gitu ya. Ini goyangnya just gitu. Pas lagi di situ aku madep ke sana, temanku yang tak ajak ngobrol madep sini. Dia bilang, "Ko, wis iki wis nggak genah gitu. Aku wis mau ngerasakno wis tak empet deh ngomong ngono loh." Dia ngomong kayak gitu. Artinya kayak gimana ya? "Ko, dari tadi ini udah mulai nggak benar." Pas juga malam Jumat Legi gitu kan. Oh ya, tak gitu. Kenapa ya? Nggak ngerasain tak? Yang ngerti, ya memang kayak gitu sering di sini, ya digudoi, dipanggil apa, dia pingin nunjukin eksistensinya. Dia bilang kayak kalau yang teman-temanku yang di gue lain bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang nggak kuat aku pulang. Dan dia pulang tadi pagi dia datang lagi. Dia bilang semalam aku kayak semalam tuh aku lihat, dia bilang kayak gitu kan. Ada anak kayak apa ya dibilang tadi, anak besar tapi masih anak kecil itu, mungkin anaknya Babang Genderuwo mungkin ya, gue nggak tahu juga kenapa dia bilang genderuwo. Dan aku juga mikir oh bisa jadi karena si mbak ya istrinya pegawaiku tuh dia bilang di luar tembok situ itu ada hutan kecil tapi bambu semua, jadi bambu semua, dan di situ memang ada Babang Genderuwonya. Nah, dan yang itu yang sering bikin ulah itu kayak gimana? Itu sampai bebek tak taruh di situ loh. Dan bebeknya diam-diam sering kuak-kuak malam di pojok. Tuh. Semua. Jadi dia sering mindahin ikan gitu. Jadi ternyata aku baru tahu juga kalau anaknya genderuwo itu sangat seneng main ikan. Jadi ikan dipindahin kolam dipindah-pindah diubah-ubah gitu. Ya akhirnya memang kolam itu sering banyak yang mati gitu ikannya lo. Pantes. Sampai tak bilang kayak gini, Mbah, aku di sini cuman pengen usaha ya. Aku di sini ndak pengen ganggu sampean. Aku ndak pengen ganggu kamu. Tolong dibantu jaga di sini. Ini tak kasihin bebek buat main. Jangan kolamku yang digangguin, bebeknya aja digangguin. Percaya nggak percaya nih ya? Itu udah tak pagerin ya. Itu sudah tak pagerin keliling. Besok pagi aja lah tak rekam. Malam ini aku yakin istriku ndak berani. Tapi kalau aku yang ngerekam situ mungkin dia berani ya. Bebek itu bebek nggak bisa terbang boy. Pagar itu segini. Hilang sehari Pindah tau kemana? Ke situ. Di bawah bambu. Jadi memang banyak yang bilang kayak gini. Jangan pernah bilang suatu barang atau suatu persembahan yang kamu kasihkan ke kawan yang makhluk halus itu miliknya dia. Kenapa? Karena kalau kamu udah bilang itu miliknya dia, itu bakal diambil. Ya banyak yang bilang seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Toh ya BBM masih hidup. Soalnya tak bilang apa, jangan dimakan, pakai main. Jadi ini, padahal biasa kalau sendiri. Ini barusan tadi aku di sini sendiri ya. Sampai jam 7 di sini sendirian sambil nerima telepon. Nggak merinding kayak gini. Ini baru diceritain semua merinding semua nih. Dia nggak apa-apa lah. Ya, jadi kayak gitu-gitu sih sebenarnya gangguan di sini ya. Mungkin kalian kalau penasaran, terus kalian berada di sekitar Sidoarjo dan Surabaya, pengen main nih, coba nih, bener gak sih yang Mbak Mik bilang? Monggo. Tapi dengan catatan yang sopan, karena saya sendiri pun yang menempati lahan ini juga selama ini tidak pernah neko-neko gitu ya. Tetap menghargai apa yang ada di sini terlebih dahulu gitu kan. Oke, jadi kayak gitu aja. Mungkin kameranya bakal tak ambil buat sekalian ngeliatin ini kandang bebek. Ngapain? Oh kamu takut? Ini kamera masih nge-record gak? Nah, ayo.
lihat juga di kandang bebeknya. Hilang mana nih bebeknya? Hilang lagi bebeknya. Hilang? Lang. Ini pagar segini nih. Lihat bawah. Lihat bawah nih. Lihat. Pagar nih. Sepaha. Bebeknya hilang. Ada 2 biji. Makannya habis. Astaga, kumat lagi. Tapi besok pagi ketemu. Atau enggak siang? Enggak bisa dia ke sana. Coba kita cari. Enggak ada. Duh. Dia mau kemana? Situ. Mau tembok. Nggak ada. Orang itu juga pagar kok. Sini. Sini kameranya. Itu juga pagar kok tuh. Ya. Nggak ada bebeknya. Besok pagi balik. Nih. Dia mau lihat mana? Lewat got. Itu gotnya gini. Tuh. Tak tutup. Nggak bakal bisa loncat. Bebek ya, bukan angsa ya. Bebek packing. Jadi kaki dia pendek banget. Badannya dia gede banget. Itu udah fix nggak mungkin bisa terbang. Bebeknya beratnya 6 kilo. Jangankan terbang. Dia naik ke kolam ini nggak bisa. Apa itu? Itu tadi ada itu. ZTV.